Halo, selamat datang. Nama saya Brian Christopher dari kelas 3 PHP 57 ingin mempresentasikan tentang nasi grombyang. Nah, jadi nasi grombyang itu adalah makanan khas Jawa yang nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Nah, ini untuk slide keduanya itu ada bahan-bahan. Nah, ini adalah beberapa bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah semangkuk nasi grombyang. Nah, di sini yang kita perlukan ada 1 kg daging sapi bumbu rebus, 3 lembar daun salam, 1 cm lengkuas geprek, 2 lembar daun jeruk bumbu halus, 10 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 4 butir kemiri, 1 sendok teh merica butiran, 1 sendok teh pala bubuk, 2 butir keluak, 3 cm jahe, 3 cm kunyit, 2 jempol lengkuas geprek, 2 batang serai, memarkan, ikat, dan simpul. Lalu yang dibutuhkan ada 2 lembar daun salam, 1 sendok makan tauco, 4 sendok makan gula jawa sisir, dan 1 liter air secukupnya. Terus ada minyak untuk menumis secukupnya juga. Terus ada garam 2 sendok nasi, serundeng kelapa, tapi harus ditumbuk halus dulu. Terus ada butuh segenggam cabai rawit hijau utuh. Nah, untuk perlengkapannya sini hanya untuk perlengkapan ya. Itu dibutuhkan 8 porsi nasi putih, tapi ini yang pakai kan sekitar secukupnya. Daun bawang irisnya secukupnya juga, iris sesuai selera aja sih. Nah, terus yang diperlukan ada bawang goreng juga. Nah, ini ada langkah-langkah pembuatannya. Nah, langkah-langkah pembuatannya itu yang diperlukan itu kita harus mengiris-iris daging kotak-kotak dahulu. Lalu, rebus dengan rebusan bumbu hingga empuk. Angkat dan tiriskan. Panaskan minyak, tumiskan bumbu halus hingga harum. Masukkan air dan gula jawa, lalu tambahkan kaldu. Ditambah daging sapi yang emang udah direbus tadi, biarkan mendidih. Terus masukkan serundeng yang sudah ditumbuk halus. Terus biar harus benar-benar halus, biar nggak terlalu kasar di lidah. Nah, terus juga masukkan juga cabai rawit. Terus adukan rata, biar campurnya merata, biar rasanya juga merata. Nah, terus cobain dulu, kita koreksi rasanya. Kalau saya emang udah bener, matikan api, ambil cabai rawit yang mengambang, taruh dalam wadah terpisah. Nah, terus ambil ambil mangkuk, ambil seporsi nasi, siram dengan kuah dan daging. Sajikan irisan daun bawang, cabai rawit rebus, dan bawang goreng. Nah, ciri masakan ini kayak lebih kebanyak ke kuahnya dibanding ke dagingnya. Makanya ketika dibawa oleh pelayan warung, maka dalam mangkok akan goyang-goyang, makanya namanya gelombiang. Nah, inilah detail-detail yang akan dijelaskan tentang nasi gelombiang. Jadi nasi gelombiang itu adalah jenis nasi campur yang merupakan masakan khas dari masyarakat Pemalang, Jawa Tengah. Jadi makanannya adalah makanan khas Jawa Tengah. Nah, nama makanan ini berasal dari bentuk penyajiannya yang seperti tadi saya bilang, yaitu antara isi dan kuahnya lebih banyak kuahnya sehingga kelihatan bergoyang-goyang. Yaitu goyang itu bahasa Jawanya grombiang. Nah, ramuan nasi grombiang itu terdiri dari nasi, irisan-irisan daging yang tadi saya sebutkan, kuah, dan disajikan di mangkok kecil dan dilengkapi dengan sate kerbau atau sate daging atau sate segitulah. Nah, jadi ciri khas lain dari nasi grombiang ini terletak pada tempat jualannya yang berupa kuali besar, tempat nasi ditutupi dengan kain merah, disertai penerangan remang-remang lampu templok. Nah, pembeli menikmati hidangan dengan duduk di kursi kecil. Nah, tidak diketahui dengan pasti kapan makan khas ini mulai diciptakan. Namun menurut penuturan pada orang tua di Pemalang, masakan khas ini emang udah ada dari tahun 1960-an. Pada waktu itu, penjual nasi grombyang menjual dagangannya secara tidak menetap, tetapi berkeliling-keliling kampung. Nah, tapi sekarang udah ada nih. Nah, penjual nasi grombyang yang terkenal yaitu ada namanya di Haji Warso di Jalan R.E. Marta Dinata di dekat alun-alun, serta Haji Waridin di Sarandu dekat bekas terminal lama Pemalang. Nah, inilah saya mau menjelaskan kegunaan rempah-rempah yang ada di nasi grombyang ini, yaitu ada daun salam digunakan sebagai penyedap makanan. Nah, daun salam juga bisa menyembuhkan kanker dan dapat membantu menurunkan kolesterol jahat. Terus ada lengkuas juga. Lengkuas mempunyai peran penting dalam masakan ini. Dia itu menambah rasa tajam, pedas, dan cocok untuk masakan olahan daging. Jadi lengkuas ini emang udah cocok banget nih buat masakan olahan daging kayak soto, opor, atau nasi grombyang ini. Nah, kita juga ada bahan ketiga itu ada kemiri. Kemiri itu digunakan sebagai pengental alami dan dapat
mengoptimalkan cita rasa makanan. Nah, yang keempat itu ada kluwek. Kluwek itu menambah rasa sedap dan dapat memenuhi asupan vitamin dan mineral di dalam tubuh. Jadi kluwek ini sangat sehat teman-teman untuk makanan kita sehari-hari juga. Nah, terus berikutnya ada jahe. Jahe itu berperan sebagai rempah aromatik, penyedap rasa, pengganti gula dalam masakan. Jadi jahe itu juga mempunyai rasa manis-manis, jadi dia itu bisa menggantikan peran gula dalam makanan. Terus ada kunyit juga. Kunyit dapat menjadi pewarna alami makanan dan memberikan dampak-dampak positif seperti pada tubuh. Ya, kunyit juga banyak banget kayak untuk membantu tubuh menjadi optimal dan menjadi sehat. Nah, lalu yang terakhir ada serai. Nah, serai itu dapat memberikan aroma tambahan kepada masakan. Apalagi masakan yang membutuhkan banyak sekali bumbu-bumbu seperti kayak soto-soto, opor, gula itu kan sangat membutuhkan banyak bumbu. Contohnya kayak ini juga nasi gerombiang ini kan juga membutuhkan banyak bumbu. Nah, jadi serai ini adalah kayak salah satu pasangan yang menarik lah untuk disatukan dalam masakan ini karena dia juga dapat memperkaya rasa makanan juga. Jadi dia itu oke banget dah pokoknya. Nah, ini ada sejarah penyebaran rempah. Nah, jadi untuk sejarah penyebaran rempah, Indonesia itu dikenal sebagai pemasok rempah dan bumbu terbaik yang disebarkan di seluruh Eropa. Tetapi tidak semua rempah itu yang aslinya asal dari Indonesia. Contoh, lada itu sebenarnya dari India. Cabai berasal dari Amerika. Nah, jenis bumbu yang kita gunakan sekarang itu adalah hasil persilangan budaya berbagai bangsa. Gitu. Jadi bukan semuanya buatan Indonesia, tapi dulu itu emang hasil persilangan dari berbagai bangsa. Nah, yang orang-orang tahu juga, di Pulau Jawa itu kita itu masih banyak bumbu dan rempah, tapi sayang sekali di Pulau Jawa itu dulu itu kita itu bukan penghasil rempah, tetapi Pulau Jawa itu berperan sebagai tempat terjadinya perdagangan bumbu dan rempah terbesar karena sangat banyak orang-orang yang berdatangan ke sini. Contohnya orang-orang Eropa, Portugis, Cina, India, sampai orang-orang penjuru dunia datang ke sini hanya untuk mencari bumbu dan rempah. Nah, untuk kesan dan pesannya ya. Nah, untuk kesannya ya saya sangat mencintai masakan Indonesia karena mereka itu udah sehat, kaya akan bumbu dan rempah, terus cita rasanya tuh Indonesia banget. Nah, jadi otomatis kalau kaya dan akan bumbu rempah, pasti ya kita membantu ekonomi para petani atau pengrajin rempah dan bumbu juga ya. Nah, untuk yang kedua, makan Nusantara sehat. Nah, ya itulah tadi yang saya bilang, makanan Nusantara itu sangat sehat. Contohnya tadi yang saya sudah beritahu, kalau emang kegunaannya itu emang banyak dampak-dampak positif untuk tubuh kita. Nah, jadi kita juga harus jangan lupa ya untuk makan makanan Nusantara. Nah, ketiga, untuk pasarkan makanan Nusantara. Ini adalah pesan saya untuk pasarkan makanan Nusantara. Kenapa? Nah, supaya masakan ini dapat dikenal oleh banyak orang, juga dapat memajukan ekonomi Indonesia. Jadi di mana makanan ini kita pasarkan. Seperti saat waktu itu Barack Obama datang ke Indonesia dan makan nasi goreng. Secara langsung dia kan ikut memasarkan makanan Nusantara. Nah, dan ini nasi goreng juga lebih dikenal oleh masyarakat luas. Yang keempat itu adalah lestarikan makanan Nusantara. Nah, yang ini paling penting nih. Kenapa? Karena makanan Nusantara itu, saya pun mengakui kalau makanan Nusantara itu emang lezat-lezat. Jadi jangan sampai makanan Nusantara itu hilang ataupun punah karena tidak dilestarikan. Nah, jadi pesan saya harap dilestarikan supaya makanan ini tidak punah karena makanan ini lezat-lezat dan sangat sehat. Dan saya sangat berharap bukan saya doang yang dapat mencobanya, tetapi orang-orang sekitar saya, bahkan satu dunia pun dapat mencoba agar masakan Indonesia bisa dapat go internasional sehingga orang-orang dapat mencobai dan merasakan sensasi masakan Nusantara. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.